Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi tematik kelas 4, tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 1. Jangan lupa siapkan buku catatan apabila perlu, dan mari kita belajar dengan semangat. Tahukah kalian, sebagian masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Lalu, dari manakah nasi itu berasal? Nah, pernahkah kalian mengelilingi suatu pedesaan? Di wilayah yang masih asri seperti pedesaan, pasti beberapa lahan di wilayah tersebut akan dijadikan lahan sawah. Lahan sawah ini akan ditanami bibit padi, kemudian berkembang menjadi padi, dan setelah panen sekam padi ditumbuk dan akan terlepas dari bulir beras. Nah, beras inilah yang kemudian dimasak lalu menghasilkan nasi yang menjadi makanan pokok oleh masyarakat Indonesia. Pastinya kamu juga mengkonsumsinya kan? Karena sehari saja tak makan nasi seperti tak makan apapun sama sekali. Sebelum jauh melangkah, mari bersama-sama kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, dan banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat terkenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama adalah benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengakhiri memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batang yang memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan warna hitam yang disebut dengan beras. Nah, setelah anak-anak mencermati bacaan di atas, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut. Jangan lupa siapkan buku latihan dan catat soal berikut. Kemudian anak-anak bisa langsung menjawabnya. Pertanyaan pertama adalah, apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan padi. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Dan pertanyaan yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan gabah? Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi.
Cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok yakni menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir, dan apabila banjir, maka tanaman padi tidak dapat tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Anak-anak, pernahkah kalian bermain ke pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai-pantai di Indonesia terdapat pantai yang landai dan pantai yang terjal. Nah, pantai yang landai biasanya dijadikan sebagai objek wisata. Selanjutnya yakni dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya ditempatkan untuk tempat beristirahat, objek wisata, dan usaha perkebunan. Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah umumnya digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa anak-anak.